Memulai adalah hal paling menakutkan dari sebuah proses. Entah itu memulai kebiasaan baru, peran baru, hubungan baru, karir baru, atau mulai skill baru kayak manjat. Katanya, mimpilah setinggi langit. Tapi saat aku melihat cita-citaku ada di langit, rasanya jadi jauh banget dan gak tergapai. Yang ada di kepala aku sebelum mulai justru adalah, gimana kalau aku jatuh? Gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku jatuh, gagal, dan dilihat sama orang? Hal-hal ini yang bikin mulai itu jadi sangat menakutkan. Yang padahal dalam hal manjat, saat kita gagal, emang beneran bisa jatuh dan cedera. Tapi buat hal-hal lebih abstrak kayak menggapai mimpi, saat kita gagal, sebenarnya kan badan kita nggak cedera, badan kita nggak tersakiti. Tapi pikiran kita menganggap bahwa kegagalan itu sama sakitnya, seperti jatuh dari tempat tinggi. Sekarang, aku mulai dengan peran baru aku sebagai ibu. Yang ternyata kesulitannya nambah 1000 kali lipat. Peran ibu datang dengan banyak syarat baru buat aku. Sekarang saat aku mau mulai proyek pribadi aku, mau mulai menggapai cita-cita aku harus bisa memulainya dengan energi, waktu, dan fokus yang sangat terbatas. Kamu yang punya anak pasti ngerti banget gimana berharganya waktu kita yang rasanya dulu kita punya berlimpah. Dan semua syarat ini bikin aku justru jadi jauh lebih takut buat mulai. Hingga akhirnya aku menemukan satu kata-kata yang bikin aku jadi semangat lagi mulai. Katanya, keberanian itu muncul bukan karena tidak adanya ketakutan, tapi keberanian itu muncul setelah kita berhasil melampaui ketakutannya. Saat pertama kali ngelihat anak aku, ngelihat Rai, mulai merangkak, mulai bisa berdiri, mulai bisa jalan, dia ngingetin aku bahwa setinggi apapun cita-cita aku harus memulai mengambil dengan baby step, dengan langkah bayi. Mengambil langkah-langkah bayi, langkah-langkah mini yang bisa aku lakukan untuk mendekatkan aku selangkah lebih dekat sama cita-citaku. Sama layaknya seperti bayi yang butuh waktu 1 tahun untuk memulai langkah pertamanya, lalu tanpa sadar, dia udah bisa jalan dan bahkan lari sendiri. Nah, sejak aku baca buku ini, aku jadi punya syarat baru untuk aku. Jadi, syarat untuk aku adalah apapun yang mau aku lakukan, aku harus berani melakukannya untuk 10 menit pertama, tanpa henti. Go gadis, go sih. Jadi itulah cara aku untuk berani memulai lagi. Video ini adalah 10 menit pertamaku. Visual diary ini adalah dokumentasi dari work in progress, proyek pribadiku yang baru aku mulai tahun ini. Dan akan rilis di tanggal 1 April 2024 nanti. Dan aku harap video ini juga membuat kamu jadi berani untuk mengambil baby step-mu, 10 menit pertamamu.